Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara dan saudariku yang kekasih, Yunus yang melarikan diri dari Tuhan merasa dirinya akan bebas setelah ia bisa berada jauh dari Tuhan. Kini ia berada di atas kapal yang telah jauh meninggalkan kota Niniwe. Ia bahkan merasa segala sesuatunya telah bebas, sehingga ia bisa tidur nyenyak dalam ruang kapal yang paling bawah. Ia tidak tahu ketika Tuhan mengirim badai yang mengguncangkan kapal itu. Begitu hebatnya badai itu sehingga bahkan orang-orang yang paling berpengalaman menghadapi situasi yang demikian juga ketakutan. Orang-orang mulai melakukan tindakan penyelamatan dengan cara membuang semua muatan kapal itu ke laut dengan maksud agar beban kapal menjadi ringan. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Sampai kemudian nahkoda kapal menemukan Yunus yang sedang tidur dengan begitu nyenyak. Marahlah ia dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Dan ketika orang-orang memutuskan untuk membuang undi agar mengetahui siapa orang yang telah menjadi penyebab datangnya malapetaka, maka undi itu jatuh kepada Yunus. Orang-orang kini menjadi yakin Yunuslah penyebab dari semua malapetaka itu. Maka kemudian mereka mulai menginterogasi Yunus untuk mengetahui jati dirinya dan juga apa yang telah diperbuatnya sehingga ia menjadi penyebab datangnya badai yang dahsyat itu. Maka kini tak ada pilihan lain bagi Yunus selain mengakui semua tindakannya yang telah mendatangkan kesusahan banyak orang itu. Di dalam penyesalannya, Yunus merelakan diri untuk dicampakkan ke laut agar badai reda dan orang-orang selain dia bisa selamat. Meski dengan berat hati, orang-orang itu kemudian terpaksa melakukan apa yang Yunus inginkan. Diangkatlah tubuh Yunus dan segera dicampakkannya ke laut. Yunus mengira kini pelariannya telah berakhir. Dia pergi sebagai nabi yang ingkar dan kini akan berakhir sebagai bangkai santapan ikan buas di lautan yang luas. Tetapi rencana Allah belum selesai. Pekerjaan Tuhan harus dirampungkan. Dan bukanlah tujuan Tuhan untuk menghukum Yunus dengan membunuhnya dan mati sia-sia di laut. Tuhan mengirim ikan besar yang segera menangkap Yunus dengan mulutnya dan menelannya hidup-hidup. Atas penentuan Tuhan, Yunus bertahan hidup dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di sanalah, di dalam suasana yang tak karuan itu, suasana yang sangat menyeramkan, menakutkan, Yunus berdoa, Yunus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah doa-doa yang tulus dan puji-pujian yang kusuk itu, Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara dan saudariku yang kekasih,
Perjalanan pelarian Yunus sungguh dramatis. Jika Tuhan hanya ingin menghukum Yunus, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Dia. Dengan kuasanya Tuhan bisa memerintahkan alam semesta untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi rencana Tuhan bukanlah rencana malapetaka. Rencana Tuhan bukan untuk membuat manusia menderita, melainkan rencana itu adalah rencana damai sejahtera. Tuhan hendak menolong manusia meskipun manusia telah durhaka dan melawan Dia. Tuhan punya banyak cara untuk membuat manusia kembali kepada Dia. Saudara dan saudariku yang kekasih, bagi engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan, jangan kita menjadi sanksi kepada kasih Allah. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan tak berkesudahan bagi engkau yang menurut dan setia kepadanya, tetapi juga bagi engkau yang berdosa, yang telah pernah melawan Allah. Rahmat dan pengampunan senantiasa tersedia. Berbaliklah kepada Tuhan, menangislah kepada Dia, Dia akan memelukmu, Dia akan mengampunimu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.